Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita mau ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, kita siapkan diri kita untuk mulai ibadah hari ini. Yuk kita sama-sama mau nyanyi lagu Saat Indah. Dengan sikap berdoa dan sungguh-sungguh, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu Tuhan, Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. ku rindu selalu, Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang lagu ini sekali lagi dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu Tuhan, Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. ku rindu selalu Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga sampai saat ini Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu digital kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya adik-adik kami boleh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, inilah doa dan setiap permohonan kami. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital hari ini. Wah Kak Ibet, kita ibadah sekolah minggu di rumah udah berapa lama ya? Kurang lebih nih Kak Mary ya, 9 bulan Kak. Wah, ternyata udah lama ya Kak kita ibadah di rumah. Tapi Kak, ternyata walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap Bersukacita. bersukaria ya Kak Ibet ya. Dan harus tetap bersyukur. Nah Kak Ibet, sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan loh Kak Ibet. Kita mau nyanyi lagu apa sih Kak Ibet? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Dan nyanyinya dengan bersukacita ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata,
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan dulu dong Kak Mary. Wah, Kak Mary, kira-kira adik-adik yang di rumah udah pada capek belum ya? Wah, kayaknya sih belum Kak, pasti adik-adiknya masih semangat. Wah, kalau masih semangat berarti kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Mendidih di Hati. Mendidih di hati. Semuanya masih bangkit berdiri Dan nyanyinya penuh sukacita ya adik-adik. mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bahagia, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi mendidih. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bahagia, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke, adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Berikut nama-namanya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang kedua, buat adik-adik yang di rumah ingin memberikan persembahan pujian lewat menyanyi, boleh menghubungi abang atau kakak sekolah minggu ya. Dan videonya nanti akan ditampilkan di ibadah sekolah minggu digital selanjutnya. Yang ketiga, untuk adik-adik yang mengerjakan aktivitas, pengumpulan aktivitasnya terakhir hari Rabu ya, supaya bisa diupload di sosial media sekolah minggu. Ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube SKM HKBP Cipcil. Dan adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya
Tetap semangat ya dan tetap terus mengirimkan aktivitas di grup kelas masing-masing. Adik-adik, seperti di minggu-minggu sebelumnya, minggu ini juga ada loh ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Kak Yerni Boru Sitanggang berikut ini. Hai adik-adik, sudah siap untuk menghafal kembali ayat hafalan minggu lalu? Kalau sudah siap semua, berarti Alkitabnya juga sudah disiapkan ya. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan juga terang bagi jalanku. Wah, adik-adik di rumah luar biasa. Kalau gitu, kita juga mau menghafal ayat hafalan untuk minggu ini dari Mazmur 119 ayat 2. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Gimana? Sudah hafal belum? Kalau sudah, kita tutup Alkitabnya, tapi jangan disimpan ya adik-adik. Yuk, sama-sama pakai gerakan ikutin Kakak Yerni ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sudah bisa semua? Kalau sudah, kita ulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Wah, adik-adik luar biasa. Jangan lupa dihafalin ya. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, kita mau dan juga senang untuk menghafal ayat firman Tuhan setiap harinya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam inti ibadah kita hari ini, yaitu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau nyanyikan berserah kepada Yesus. Adik-adik semuanya boleh tangannya dilipat, matanya ditutup. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh sekolah minggu digital lagi. Kami bersyukur untuk saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mau menjadi anak yang taat dan sungguh-sungguh ketika mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Adik-adik masih sukacita kan? Apalagi hari ini tepat loh kita masuk ke bulan yang baru. Bulan November. Nggak nyangka ya ternyata sudah masuk akhir tahun. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pasti adik-adik semua di sini udah nggak sabar ya mau Natalan. Kakak Gemma juga udah nggak sabar loh. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap berarti Alkitabnya juga sudah disiapkan. Yuk, yang belum ada Alkitabnya diambil dulu, karena kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kakak Gemma kasih waktu ya buat adik-adik yang belum ambil Alkitabnya, sekarang diambil dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang masih ambil Alkitabnya, Kakak Gemma mau ajak adik-adik buka Alkitab yang sudah adik-adik pegang dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Adik-adik yang baru ambil Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Kakak yakin adik-adik pasti sudah tahu Mazmur itu ada di perjanjian apa? Baru atau lama? Perjanjian lama. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu yuk kita baca secara bersama-sama yuk. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Oke adik-adik, coba yuk kita lihat perikop firman Tuhan hari ini bicara tentang apa ya? Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang merasakan bahagia? Kakak juga loh merasakan bahagia. Pasti adik-adik sekolah minggu di rumah pernah merasakan bahagia. Bahkan gak cuma pernah ya, tapi sering. Ada di sini yang gak pernah merasakan bahagia? Ada? Pasti gak ada ya. Pasti semua orang pernah merasakan bahagia. Adik-adik sekolah minggu di rumah juga pasti dong pernah merasakan bahagia, bahkan mungkin sering. Biasanya kalian merasa bahagia kalau lagi apa ya? Apakah ketika dikasih uang jajan? Atau ketika juara kelas, pasti ada yang bangga dan bahagia banget. Atau saat dibeliin baju dan sepatu baru. Apalagi nih sudah mau Natalan. Atau ada juga yang bahagia
karena mama dan papanya sehat selalu. Terus pertanyaan kakak selanjutnya, bagaimana ketika semua hal itu ternyata hilang? Atau misalnya kita nggak dikasih uang jajan, kita nggak dapat juara kelas, atau nggak ada tuh baju baru ataupun sepatu baru dari mama dan papa padahal udah mau Natalan. Atau mungkin mama atau papanya ada yang sakit. Kira-kira adik-adik masih merasa bahagia nggak? Umumnya pasti kita bukan merasa bahagia ya, tapi merasa sedih. Adik-adik, hari ini kita mau belajar loh seperti apa sih bahagia yang benar. Kalau yang tadi sudah kakak sebutkan contoh-contohnya, kita bisa bilang loh itu adalah bahagia duniawi. Kenapa ya kita sebut itu bahagia duniawi? Karena kebahagiaan kita itu tergantung dari apa yang kita peroleh. Kita ngerasa bahagia karena kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi ketika itu semua hilang, kita jadi sedih. Nah, itu bisa loh kita sebut sebagai bahagia duniawi. Lalu seperti apa sih bahagia yang benar itu? Kita mau belajar seperti apa sih bahagia yang benar itu dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Dari kitab Mazmur 119 ayat 1-8. Adik-adik, kitab Mazmur 119 itu ditulis oleh Daud. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu ya kisah hidup Raja Daud. Semasa hidupnya, Raja Daud banyak mengalami tantangan, banyak mengalami kesulitan hidup. Coba yuk kita lihat apa aja sih yang sudah dialami Daud. Yang pertama, Daud pernah berhadapan dengan singa dan beruang ketika dia menjaga domba-dombanya. Selain itu, Daud pernah berhadapan dengan Goliat. Adik-adik tahu kan, Goliat itu tubuhnya tinggi dan besar. Kita bisa bilang seperti raksasa. Lalu Daud juga pernah loh semasa hidupnya dikejar-kejar oleh Saul. Dikejar untuk apa? Untuk dibunuh. Sampai Daud harus bersembunyi. Kira-kira saat itu apa sih yang Daud rasakan? Pasti Daud merasa sedih. Hidup Daud penuh dengan masalah. Tapi kita lihat di Mazmur 119 ini, Daud tetap bisa bilang loh bahwa ia berbahagia. Coba kita lihat ayat yang pertama dan kedua ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi, Daud tetap bahagia karena ia tahu dan ia kenal dengan Tuhan. Ia hidup melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau tahu nih, seperti apa sih perkataan Tuhan Yesus tentang bahagia? Kita buka yuk Alkitab kita lagi dari Matius 5 ayat 3-12. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit ya adik-adik tentang bahagia. Yuk kita baca secara bersama-sama Matius 5 ayat 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah
orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, yaitu dari kitab Mazmur dan kitab Matius, kita bisa tahu loh, ternyata bahagia itu adalah ketika kita hidup melakukan firman Tuhan, atau dengan kata lain, hidup melakukan kebenaran. Seperti apa sih hidup yang melakukan kebenaran itu? Adik-adik tahu? Kakak Gema kasih sebuah contoh ya. Pasti adik-adik di rumah saat ini kan sekolahnya dari rumah ya, sekolah online. Sekolah minggunya juga sekolah minggu digital dari rumah. Pasti adik-adik sudah punya laptop atau handphone sendiri ya. Atau mungkin pinjam laptop atau handphone punya mama dan papanya. Nah, ketika kita menggunakan laptop atau handphone itu, apakah digunakan sungguh-sungguh untuk sekolah online? Atau sekolah minggu digital? Atau malah digunakan untuk hal yang lain? Contohnya seperti main games. Atau lihat gambar-gambar yang gak baik. Apakah seperti itu adik-adik? Nah, karena kita adalah anak-anak yang hidup dalam kebenaran, berarti gak ada lagi tuh yang seperti itu. Tidak ada lagi yang menggunakan laptop atau handphonenya ketika sekolah online untuk main game. Atau untuk lihat video atau gambar yang gak baik. Tidak ada lagi yang seperti itu ya. Yuk adik-adik, kita mulai kebiasaan yang benar. Bukan membenarkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau biasanya sekolah online-nya sambil tidur-tiduran atau sambil main games. Nah, mulai hari ini kita tidak akan melakukan hal seperti itu lagi ya. Kita mau sungguh-sungguh sekolah online. Kita mau sungguh-sungguh sekolah minggu digital. Jadi laptop dan handphonenya digunakan untuk sungguh-sungguh sekolah online dan sekolah minggu digital. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kebahagiaan yang benar adalah ketika kita hidup melakukan firman Tuhan atau hidup melakukan kebenaran. Karena kebahagiaan itu adalah sukacita ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar memulai kebiasaan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Siap adik-adik untuk menjadi anak yang bahagia karena melakukan firman Tuhan? Siap ya? Kalau begitu Kakak Gema mau ajak adik-adik membuat aktivitas. Aktivitasnya kita mau membuat pembatas Alkitab. Dan karena kita belajar tentang bahagia hari ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk membuat pembatas Alkitab dengan emotikon tersenyum. Seperti ini. Kita sudah belajar firman Tuhan dan kita sudah sama-sama membuat aktivitas. Adik-adik jangan lupa ya, aktivitasnya difoto lalu dikirimkan di grup kelas masing-masing. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami telah belajar
tentang bahagia yang benar dan sesuai dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bahagia karena melakukan firman-Mu dan melakukan kebenaran. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar, bukan membenarkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau berbahagia karena hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di sekolah Minggu Digital selanjutnya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar ketika kita berbahagia, kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Dung Sonang Rohaku. Dung sonang rohaku di bain Yesus porsuk pehutaon di son napos do rohaku di Tuhan tai di pasona toton rohaku sonang dong sonang dong di pasona toton rohaku. Kita ulang lagu ini sekali lagi, Dung Sonang Rohaku. Dung sonang rohaku di bain Yesus porsuk pehutaon di son napos do rohaku di Tuhan tai di pasona toton rohaku sonang dong sonang dong di pasona toton rohaku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh pimpin ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami setiap harinya ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sungguh mengucap syukur telah merayakan ulang tahun teman-teman kami di bulan Oktober ya Bapak. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun di umur mereka yang baru ini. Kiranya Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan perintah orang tua, dan menjadi anak-anak yang
bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Tuhan, mungkin selama ibadah tadi kami bercanda atau kurang serius, kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kami agar kami di minggu depan boleh beribadah dengan lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu digital berikutnya. Dadah.